tabel input output ya. Jadi tabel input output ini sebenarnya bukan barang baru ya, barang lama ya, cuman digaungkannya baru lagi nih sekarang gitu loh ya. Di Indonesia tahun 1971 itu pertama kali disusun tabel input output ya. Kemudian setiap 5 tahun secara kontinu disusun secara nasional. Tahun 75, 80, 85, dan seterusnya. Sampai kemarin terakhir tahun 2010 dan 2016 tabel I/O-nya. Ya. Rutin, kontinu, tingkat nasional. Kemudian untuk tingkat regional, tabel I/O ini sangat-sangat tergantung dari ketersediaan teman-teman Pemda untuk bekerja sama menyusun tabel I/O. Jadi BPS provinsi tidak ada kewajiban untuk menyusun tabel I/O. Ya. Nah, dengan berjalannya waktu, hampir semua provinsi di Indonesia menyusun tabel I/O. Masalahnya adalah tabel I/O yang tersusun yang dilakukan bekerja sama dengan Pemda atau Bapeda itu tahunnya tidak seragam. Ya, tahunnya tidak seragam. Nah, sehingga dalam menyusun IRIO ya Bappenas kesulitan gitu loh dengan kondisi tahun yang tidak seragam dari setiap provinsi. Malah ada yang bedanya 10 tahun, ada yang baru sekali, ada yang belum ya. Nah, sehingga Bappenas pada tahun 2019 menginisiasi untuk menyusun tabel I/O secara nasional dan seragam untuk 34 provinsi. Ya. Nah, itu sekedar flashback terkait dengan tabel I/O. Ya. Kemudian nanti ya saya pernah juga jadi narasumber, jadi di sosialisasi. Kemudian saya juga pernah dapat pertanyaan terkait dengan tabel I/O untuk tiap provinsi tahun berapa lagi Pak yang akan diterbitkan. Nah, ini pertanyaan susah dijawab ini ya. Sebab BPS provinsi jujur saja dalam tupoksinya tidak diwajibkan menyusun tabel I/O ya. Baik, sekarang kita masuk ke konsep definisi tabel I/O itu apa ya, bahwa tabel I/O itu adalah sistem informasi statistik yang disusun dalam bentuk matriks yang menggambarkan transaksi barang dan jasa antar sektor ekonomi dalam suatu negara ya, dalam suatu daerah atau negara. Jadi tabel ini informasi statistik ya dalam matriks dan transaksi. Kuncinya ini transaksi barang dan jasa antar sektor ekonomi ya dalam suatu daerah. Tapi kalau nanti IRIO ini antar daerah ya kalau IRIO. Kalau I/O itu satu daerah ya. Makanya I/O ini adanya di webnya BPS provinsi masing-masing I/O. Tapi kalau bicara IRIO tidak ada IRIO di web BPS provinsi. Adanya di web BPS RI, BPS pusat, ya IRIO. Tapi tabel I/O masing-masing provinsi itu adanya di web BPS provinsi. Aspek yang ingin ditonjolkan dalam tabel I/O adalah bahwa setiap sektor mempunyai keterkaitan, ketergantungan dengan sektor lainnya, dan seberapa besar ketergantungan suatu sektor ditentukan oleh besar itu. Nanti bisa akan saya jelaskan dari tabel bagaimana ketergantungan, ya. Tabel I/O biasanya digunakan sebagai base atau dasar dalam perubahan tahun dasar, ya, seperti hal SUT. Sebelum ada SUT, tabel I/O yang digunakan sebagai dasar atau level dalam penyusunan tahun dasar baru, ya. Banyak analisis yang dapat turunkan dari tabel I/O, analisis struktur, analisis keterkaitan, analisis dampak, ya. Analisis struktur seperti bagaimana struktur supply, ya, bagaimana struktur demand, ya, bagaimana struktur input, ya, bagaimana struktur konsumsi rumah tangga dan seterusnya.
Sedangkan analisis keterkaitan ini lebih ke multiplier, output multiplier, ya, nilai tambah multiplier, ya, tenaga kerja, ya, dan yang paling terkenal itu adalah backward forward linkage, ya, daya penyebaran dan derajat kepekaan, ya, untuk menentukan sektor-sektor unggulan. Itu ada di analisis keterkaitan. Sedangkan analisis dampak ini untuk melihat, ya, jika final demand itu terjadi kenaikan atau di push atau diberi shock, bagaimana dampaknya terhadap penciptaan output, penciptaan nilai tambah, penciptaan tenaga kerja, dan seterusnya. Itu adanya di analisis dampak. Baik. Nah, ini format dari tabel I/O, ya. Ini tabel I/O apa? 34 tabel input output Indonesia, 17 produk kalau 17 produk, ya. Jadi tabel I/O berbeda dengan tabel SUT. S itu tuh ada dua, ada tabel supply, ada tabel use. Kalau I/O satu saja, nggak ada tabel supply, tabel use. Cuman bedanya atau persamaannya, tabel use itu ada langsung di ini, total penyediaan. Ini tabel use yang ada di SUT, di total penyediaan. Jadi di tabel I/O ini semua sudah integrated, ya, menjadi satu, ya. Cuman bedanya kalau di tabel SUT, ya, itu ukuran atau klasifikasinya adalah industri kali produk, ya. Ini industri, kolomnya barisnya produk. Bedanya dengan I/O itu biasanya industri kali industri atau produk kali produk, ya. Nah, di tabel I/O 34 provinsi, klasifikasinya adalah industri kali industri. Apa itu industri, apa itu produk, mungkin nanti dalam sesi nanti siang akan saya jelaskan makna dari industri dan produk, ya. Baik, jadi tabel I/O itu ada 3 kuadran 1, kuadran 2, dan kuadran 3, ya. Kuadran 1 ini lebih memperlihatkan keterkaitan antar sektor ekonomi, ya, sektor 1 sampai 17, ya. Kuadran kedua ini keterkaitan sektor ekonomi dengan pengguna akhir, konsumsi akhir, dari konsumsi rumah tangga, nirlaba, pemerintah, pembentukan modal, ekspor, dan seterusnya. Ya. Sedangkan kuadran 3 ini adalah komponen nilai tambah dari masing-masing industri. Kuadran 3 ini, ya, berupa konsumsi tenaga kerja, surplus, dan seterusnya. Ya, itu pertama, bahwa I/O itu ada 3 kuadran. Kemudian I/O itu juga bisa kita baca menurut baris dan menurut kolom. Ya, I/O itu bisa kita baca menurut baris dan menurut kolom. Kalau menurut baris itu artinya kita membaca alokasi output dari produk pertanian, ya, kemana saja. Ya, produk pertanian itu digunakan oleh siapa saja dalam rangka permintaan antara dan permintaan akhir. Ya, itu artinya kalau kita melihat baris. Kemudian dalam rangka memenuhi permintaan ini, produk pertanian itu dipenuhi, disuplai dari mana saja. Nah, ini disuplai. Ya, 409 ini impor, ini marginnya, ini output domestiknya, ya. Ini maaf, maksudnya pajaknya, ini output domestiknya. Ya. Nah, jadi dari total demand produk satu ini itu disuplai dari domestik berapa, dari impor berapa, dan seterusnya. Inilah total supply output satu. Ya. Nah, di tabel I/O demand sama dengan supply harus sama. Kalau tidak sama berarti I/O-nya salah.
ya. Nah, ini dia, demand sama dengan supply, ya. Kemudian kedua, kita bisa juga membaca I/O itu menurut kolom, ya. Menurut kolom artinya kita melihat struktur input dari masing-masing industri atau masing-masing produk, ya. Bagaimana struktur biaya dari masing-masing produk. Kalau di permintaan akhir ini kita melihat struktur komponen permintaan, ya. Struktur konsumsi rumah tangga seperti apa sih? Menggunakan produk apa saja, ya. Struktur konsumsi pemerintah, pembentukan modal, ekspor, ya. Itu artinya kalau kita melihat masing-masing komponen pemerintahan akhir. Dan penyediaan juga gitu, ya. Kita bisa lihat struktur penyediaan masing-masing produk, ya. Output domestiknya seperti apa, ya. Kemudian pajak produknya seperti apa, import masing-masing produk seperti apa, ya. Itu kalau kita melihat menurut kolom, ya. Termasuk di sini komposisi dari masing-masing komponen nilai tambah, ya. Komposisi nilai tambah produk satu, ya, kompensasi tenaga kerja berapa, pemerintah surplusnya berapa, pajaknya berapa, total nilai tambahnya berapa. Nah, itu kedua kalau kita membaca tabel I/O ini menurut kolom. Artinya secara tidak langsung itu saya sudah melakukan analisis struktur, ya. Ini ada alokasi baris, struktur permintaan masing-masing produk, ini struktur supply masing-masing produk, ya. Kemudian ini adalah struktur input, ya, struktur input masing-masing produk, ya. Nah, yang perlu saya garis bawahi di sini, ya, atau yang paling penting adalah ini, kuadran 1 ini memegang peranan sangat penting, ya. Atau di sini, sorry. Kenapa saya bilang memegang peranan sangat penting, ya? Karena di tabel I/O dikenal yang namanya matriks Leontief. Matriks Leontief itu adalah koefisien input, ya. Nanti saya perlihatkan contoh penghitungannya. Koefisien input itu, ya, bagaimana cara menghitung koefisien input, ya. Koefisien input itu disebut dengan matriks Leontief, dan yang paling terkenal matriks kebalikan Leontief atau multiplier output. Itu diperoleh dari kuadran 1 ini, dibikin koefisiennya, ya. Kemudian kedua, seperti halnya SUT, 3 pendekatan PDB, ya, itu dalam tabel I/O juga tergambar sekaligus, ya. Mana saja, yaitu 2010 kurang 109, 190, ya. Ini 210 ini dikurang 190 ini sama dengan 209 nilai tambah. Jadi nilai tambah sama dengan input atau output dikurang biaya antara atau konsumsi antara, ya. Sedangkan penggunaan itu 309 ini, ya, yang merupakan penjumlahan CGI-XM, ya, dikurang dengan 409 ini, ya. Itu disebut dengan PDB menurut pengeluaran, ya. Sedangkan PDB pendapatan penjumlahan dari 201 ini, 202, 203, ya, dan 204, 205. Ya, 204, 205 itu pajak kurang subsidi, di sini kurang penyusutannya, ya. Penyusutan. Oke, itu contoh apa namanya? Tabel kerangka format tabel I/O. Di sini saya akan coba memperlihatkan ini adalah
tabel I/O ya, Kalimantan Tengah tahun 2016, 17 industri kali 17 industri tahun 2016. Ya, mungkin bagi orang yang belum pernah membaca tabel I/O, melihat angka ini bingung gitu. Ya. Mudah-mudahan setelah pertemuan ini kita dengan mudah bisa membaca tabel I/O Kalteng ini seperti apa, ya. Nah, seperti saya katakan tadi, ya, bahwa ini karena ada 17 A sampai RSTU, itu adalah industrinya, 17 industri, ya. Ini baris, ini kolom, ya. Bahwa sektor pertanian Kalteng, ya, kalau kita membaca menurut kolom, pertanian Kalteng ya pada tahun 2016 menghasilkan nilai tambah itu 29 triliun. Ini satuan juta berarti 29 triliun. Pertambangan 10 triliun, industri pengolahan 20 triliun, dan seterusnya. Ini nilai tambah masing-masing industri Kalteng tahun 2016. Kemudian dalam rangka proses produksinya, ya, untuk menghasilkan output sebesar 39 triliun, pertanian itu membutuhkan input dari pertanian sendiri sebesar 2,2 triliun. Ya. Dari industri pengolahan membutuhkan input sebesar 1,7 triliun. Ya. Dan seterusnya. Ya, jadi ini adalah struktur input dari sektor pertanian. Ya. Nah, ini adalah struktur input dari sektor pertambangan. Ini sektor industri pengolahan. Ya, dan seterusnya. Itu kalau kita membaca menurut kolom tabel I/O Kalteng ini. Sekarang bagaimana kalau kita membaca menurut baris? Oh, bahwa industri pertanian Kalteng ya pada tahun 2018 itu digunakan oleh pertanian sendiri 2,2 triliun, digunakan oleh pertambangan 235 juta, digunakan oleh industri pengolahan sebesar 21 triliun. Wow, paling besar ini ya. Dan seterusnya. Ini adalah alokasi output atau pengguna industri pertanian ya. Hal yang sama untuk baris-baris berikutnya atau sektor-sektor berikutnya ya. Nah, itu artinya kalau kita membaca menurut baris ya, menurut baris. Oke, jadi ini adalah total permintaan antara produk pertanian ya. Oke, jadi ini total permintaan antara, ya artinya produk pertanian Kalteng yang diminta atau digunakan sebagai permintaan antara sebesar 25 triliun. Ya. Sekarang kita masuk ke permintaan akhir. Ya. Nah, ini adalah permintaan akhir berupa konsumsi rumah tangga, pemerintah, lembaga non-profit, pemerintah, pembentukan modal, dan seterusnya. Ya. Jadi total konsumsi akhir produk pertanian itu sebesar 14 triliun. Ya. Permintaan antaranya sebesar 25 triliun. Sehingga total output ya itu sebesar 39 triliun. Ya. Total outputnya atau sama dengan total demand-nya ya dari produk pertanian. Ya. Nah, itu kita membaca masing-masing baris dari industri A sampai RSTU. Nah, sekarang kita juga bisa membaca menurut struktur kolom dari permintaan akhir. Ya. Jadi sebenarnya rumah tangga ini paling banyak mengkonsumsi apa sih
oh, produk industri pengolahan paling besar, ya, sebesar 10,7 triliun. Kemudian yang kedua, margin, ya. Margin itu sampai 4 triliun, ya. Transportasi 4 triliun. Nah, inilah struktur konsumsi rumah tangga Kalimantan Tengah pada tahun 2016. Ini kalau kita lihat menurut angka. Lebih menarik lagi kalau ini kita buat dalam persentase, seperti apa bentuknya, ya. Demikian juga untuk konsumsi pemerintah, ya. Strukturnya seperti apa sih konsumsi pemerintah ini, ya. Dan yang lebih penting lagi, nah ini. Jadi tabel I/O itu ada yang namanya transaksi domestik, input antara domestik, luar negeri, antar provinsi, dan total input antara. Ya, misalkan saya ambil contoh, untuk memenuhi konsumsi rumah tangga yang ini di atas, ya, sebesar totalnya 59 triliun. Jadi total konsumsi rumah tangga Kalteng itu 59 triliun. Ternyata dipenuhi dari produk domestik Kalteng sendiri sebesar 35 triliun, import luar negeri konsumsi rumah tangga itu 379 triliun, dan import antar provinsinya 23 triliun. Nah, ini menarik. Artinya ketergantungan import antar provinsi dari barang dan jasa konsumsi rumah tangga cukup tinggi. Hampir separuhnya, ya, hampir separuhnya, ya. Nah, jadi sebenarnya banyak hal yang bisa kita pelajari dari tabel I/O ini, ya, baik itu dari analisis deskriptif, ya, maupun dari analisis struktur, analisis dampak, ya, maupun analisis keterkaitan, ya. Nah, ini adalah tabel I/O transaksi domestik atas harga produsen 17 lapangan usaha. Satu hal yang ingin saya tekankan dengan tabel I/O ini, kita juga harus hati-hati dalam membaca tabel, judul tabel, ya. Kenapa saya tekankan harus hati-hati? Karena judul tabel ini mencerminkan transaksi yang ada di dalam, ya, transaksi yang dalam. Di sini transaksi domestik. Artinya apa transaksi domestik? Angka yang ada di dalam ini, ya, di kuadran 1 ini adalah produk domestik semua. Sudah tidak termasuk impor, sudah tidak termasuk impor luar negeri maupun impor antar provinsi. Jadi ini benar-benar transaksi domestik. Ya, itu pertama dari judul. Kemudian kedua, atas dasar harga produsen. Nah, berarti transaksi di sini, di kuadran 1 ini maupun di kuadran 2, itu benar-benar transaksi harga produsen, bukan harga pembeli, bukan harga dasar. Ya. Jadi berbeda. Kalau harga pembeli, artinya transaksinya sudah termasuk TTM, Trade and Transport Margin, ya, termasuk margin. Kalau harga dasar, basic price, berarti transaksinya sudah dikeluarkan yang namanya take on product dari harga produsen. Ya. Nah, jadi hati-hati dalam menggunakan tabel I/O ini dengan judul yang ada di paling atas. Ya. Kebetulan tabel I/O 34 provinsi itu seragam semua judulnya. Transaksi domestik, harga produsen. Ya. Dan ukuran klasifikasi lapangan usahanya juga seragam, 17 lapangan usaha, dan yang besar adalah 52
lapangan usaha. Berbeda dengan nasional, nasional tabel AIO-nya itu beragam, ya. Ada transaksi harga pembeli, jadi transaksi total harga pembeli, transaksi total harga produsen, transaksi total harga dasar, dan seterusnya. Ya, nanti pada saat mungkin besok pada materi tabel I/O akan saya jelaskan secara panjang lebar apa itu transaksi total, ya, apa itu harga pembeli, dan seterusnya. Ya. Baik, mungkin itu sementara Farhan untuk tabel I/O sebelum saya masuk ke tabel IRIOS. Silakan Farhan kalau ada yang mau bertanya. Ya, baik Pak, terima kasih. Kebetulan ada 3 pertanyaan tentang tabel I/O. Dan ini untuk teman-teman yang lain, ini sudah diberikan tabel I/O-nya ya di kolom chat ini, bisa di-download, bisa diunduh, sehingga sambil menyimak juga sambil melihat angkanya untuk Kalimantan Tengah, I/O Kalimantan Tengah. Ini ada 3 pertanyaan Pak. Yang pertama dari Barito Selatan bertanya, dalam penyusunan tabel SUT, nilai yang digunakan apakah basic price atau purchase price? Kemudian mengapa nilai tersebut yang digunakan? Kemudian dari Barito Utara, berkaitan dengan perhitungan PDRB, beberapa aktivitas ekonomi terkadang berjalan secara tidak kasat mata atau underground economy, terutama aktivitas ekonomi seperti perdagangan barang legal, narkoba misalnya, penjualan data secara ilegal, ada ya, sehingga sulit untuk terdeteksi. Apakah sudah ada atau alternatif solusi yang memungkinkan dijadikan sebagai proksi untuk menghitung underground economy tersebut? Kemudian ada pertanyaan lagi dari Pak Santoso. Dalam tabel I/O, apakah ada keterkaitan antara nilai impor dengan output suatu sektor? Masih terkait tabel I/O, apakah bisa dianalisis tentang ekonomi pariwisata suatu daerah dengan tabel input output itu, Pak? Kita kan suka dengar juga satelit ya, apa namanya, neraca satelit atau apa gitu, Pak. Dipersilakan Pak dari 3 pertanyaan ini. Ya, baik Arham. Pertama terkait dengan valuasi dari SUT ya, penilaian harga ya. Pada dasarnya di tabel SUT, di tabel use penggunaan, valuasinya penilaiannya berdasarkan harga pembeli, transaksi harga pembeli untuk tabel use ya. Kemudian di tabel supply, tabel penyediaan ya, itu valuasinya berdasarkan harga basic ya, tabel use. Pertama, kenapa saya katakan di tabel use itu harga pembeli? Karena transaksi setiap sektor ya, dia beli input segala macam itu harga pembeli. Survei-survei BPS pun mencatatnya harga pembeli. Survei industri besar sedang segala macam ya, itu inputnya harga pembeli. Tidak mungkin dia harga produsen atau harga dasar. Jadi di tabel use itu transaksinya, konsumsi rumah tangga juga demikian, harga pembeli. Namun di tabel supply, tabel penyediaan, itu transaksinya adalah harga dasar. Kenapa saya bilang harga dasar? Ya, karena output yang dihasilkan oleh masing-masing industri itu bisa dihitung. Jadi Pak, sebenarnya harga produsen, ya, harga produsen, harga loko gudang, survei-survei BPS pun dalam menghitung pendapatan ada atau produksi itu harga loko gudang, harga produsen. Kemudian karena SNA menyarankan BPS untuk menggunakan valuasi basic price, ya, harga dasar, maka dikurangkanlah harga
produsen itu dengan tag on product, ya. Bagaimana cara mengurangkan harga produsen dengan masing-masing tag on products-nya, itu cerita lain lagi. BPS panjang itu cerita itu mendapatkan harga basic price gitu loh. Tapi yang jelas masing-masing provinsi pada saat nyusun SUT dan IO itu yang menggunakan harga produsen. Kenapa? Alasannya karena sulit mendapatkan tax on product di masing-masing provinsi, masing-masing produk. Ya, bagaimana membreakdown total tax on product ya yang ada di Dirjen Pajak itu ke 34 provinsi ke 52 industri. Ya. Oke, itu tentang valuasi SUT ya. Kemudian kedua terkait dengan underground economic. Jadi di SNA 2008 ya, underground economic ini juga ada satu bab khusus ya yang menginikan underground economic ya. Jadi memang rekomendasi SNA bahwa underground economic harus dihitung. Harus ya supaya ekonomi menjadi lengkap ya, ekonomi. Cuman kendalanya untuk mendapatkan underground economic, data underground economic ya sangat sulit kendalanya. Paling-paling kita bisa melalui pendekatan konsumsi ya, melalui pendekatan konsumsi. Ya, dari konsumsi itu kan kelihatan pendapatan. Jadi pendapatan harus sama dengan pengeluaran kan. Tapi kalau dari sisi produksi, dari sisi produsen, dari pendekatan produksi sangat sulit dapat angka underground ini. Ya, jadi secara konsep memang underground economy ini harus dihitung. Ya, apakah sudah ada solusi? Nah, jadi saya ambil contoh. Saya ingat sekali Pak Dodi sekarang, Dodi Herlando yang sekarang Direktur Neraca Produksi, itu dulu sama-sama saya menjadi, dia kasih pertanian, saya kasih jasa. Dia menghitung produksi kayu. Produksi kayu dia sumber datanya dari Departemen Kehutanan. Yang nama Departemen Kehutanan itu kan official semua, resmi. Kemudian dia ada demand, dan ini dalam rangka menyusun tabel IO, ada demand kayu dari industri kehutanan, itu katakan 1.000. Sedangkan produksi dia dari Departemen Kehutanan itu cuma 500. Lantas sisanya 500 ini disuplai dari mana gitu. Ya. Nah, untuk sementara pada saat itu diasumsikan 500 ini underground tadi yang disebut illegal lodging gitu. Ya. Jadi secara tidak langsung underground economic ini sudah tertangkap dalam penghitungan IO maupun penghitungan PDRB. Ya, yang disebut dengan kalau di IO itu ada di PDRB itu ada rasio markup ya. Jadi markup itu bukan markupnya korupsi ya. Markup itu ada yang lain-lain, ada yang tadi underground economic, ada yang itu disebut dengan markup gitu loh. Ya, bukan korupsi ya. Nah, itu underground economic pada dasarnya harus dihitung ya. Bagaimana cara menghitungnya itu secara tidak langsung penyusunan IO dia tertangkap sekaligus. Tapi tidak secara eksplisit disebut underground, tidak tergabung secara gelondongan di rasio markup. Dalam tabel IO, apakah keterkaitan antara nilai ada keterkaitan nilai import dengan output? Oke. Secara dalam IO secara langsung tidak ada. Jadi antara import dengan IO dalam tabel yang saya tunjukkan tadi ya, import dengan output ya itu independen. Jadi intinya untuk memenuhi permintaan ya domestik sanggup berapa domestik gitu loh. Nah, selebihnya pasti dipenuhi dari import. Import itu bisa import luar negeri, bisa import antar provinsi gitu loh.
Ya, itu yang tergambar di tabel I/O. Ya, jadi tidak ada hubungan langsung korelasinya antara output domestik dengan import luar negeri maupun import antar provinsi. Ya, oke, kira-kira itu hubungan antara output domestik dengan import. Ya, tabel I/O apakah bisa dianalisis tentang ekonomi pariwisata? Tadi saya sebutkan bahwa ekonomi pariwisata, ekonomi kreatif, ekonomi digital, ekonomi kebudayaan, terus ada ekonomi UKM, itu kementerian-kementerian pada minta ngitungin PDB-nya ke BPS. Ya, berapa PDB ekonomi kreatif, berapa PDB UKM, berapa PDB ekonomi pariwisata. Pada dasarnya bisa. Kenapa? Karena yang saya sebutkan tadi itu sifatnya lintas sektor gitu loh. Oh, pariwisata itu gabungan dari hotel restoran ditambah industri cenderamata ditambah jasa hiburan gitu. Digabung-gabungin jadilah. Ya. Yang masalahnya adalah pertama identifikasi sektor apa saja yang tercakup dalam pariwisata. Sebenarnya udah nggak masalah karena WTO (World Tourism Organization) itu sudah mengidentifikasi sektor-sektor IC 4 mana saja yang masuk dalam sektor pariwisata gitu. Kebetulan Pak Eko itu pakar pariwisata, nanti bisa belajar banyak dengan Pak Eko itu ya. Nah jadi bisa ya, apakah itu pariwisata apa, malah hebatnya lagi saya ingat dulu zaman lulus IPB tahun 91, itu saya diminta tolong Pak Rusman ngisung bikin I/O keuangan. Jadi sektor-sektor keuangan ya itu di detail, dirinci ya, kemudian dihitung dampak APBN terhadap penciptaan output dan segala macam. Jadi macam-macam lah I/O nih kalau mau diinikan gitu ya. Oke, masih ada lagi ya Pak Arham? Sementara itu Pak, tadi Pak terkait dengan pertanyaan antara impor, output dengan impor ya, jadi kesediaan dari domestik, kemudian kalau tidak cukup kan kita impor. Itu kan tergambar jelas kalau sifatnya barang Pak, atau produksi barang. Nah kalau jasa bagaimana Pak? Misalnya pulsa, ini teman-teman suka ada yang bertanya seperti itu. Misalnya telekomunikasi, itu kan tidak jelas pembagian antara PT Telkom itu, pembagian antara per provinsinya, itu tidak begitu jelas karena sifatnya kan abstrak pulsa. Nah, apakah itu juga bisa disamakan seperti barang, jadi ada impor, ada domestik, gitu, Pak, dalam tabel input output? Ya, jadi saya ingat sekali pada saat menyusun SUT, untuk yang perlu menjadi perhatian khusus itu adalah ekspor impor antar provinsi sektor jasa. Ya. Dan sektor jasa yang sifatnya multiregional itu pertama adalah transportasi, kedua komunikasi dan infokom, ya. Ketiga jasa lainnya. Ya. Sekarang gimana sih menghitung ekspor impor antar provinsi Kalteng untuk transportasi? Nah, itu pertama. Kemudian kalau kedua, datanya mau dari mana sih? Transportasi aja yang gampang gitu ya. Ya, angkutan udara katakan. Ya. Nah, seharusnya ya ini sudah terdokumentasi dengan baik, terekam dengan baik pada saat penyusunan tabel SUT kemarin tahun 2019. Ya. Namun nanti mudah-mudahan saya masih punya videonya terkait dengan ekspor impor jasa antar provinsi ini. Jadi pada saat itu saya masih aktif menyusun SUT DKI, ya. Nanti bisa secara panjang lebar saya kirimkan ke Pak Arham videonya Pak Arham, ya, terkait dengan ya tadi nggak infokom saja, ya transportasi dan segala macam.
Ya, mungkin itu sementara Pak Arhan. Makasih Pak Rudi. Ya. Ya Pak, mungkin sementara tidak ada pertanyaan lagi, jadi Bapak bisa melanjutkan waktunya mungkin 15 menit lagi Pak untuk Oke. tabel IRIO. Ya, oke. Baik, sekarang kita lanjut dengan tabel IRIO, ya. Jadi inilah yang sekarang lagi naik daun, ya. International input output. Tapi jangan misunderstanding ya, bahwa ini adalah IRIO bukan IO. Ya. IRIO ini hanya tersedia di web BPS RI. Di web BPS provinsi tidak tersedia tabel IRIO. Ya. Jadi IRIO ini adalah gambaran tentang hubungan timbal balik saling keterkaitan antar wilayah dan antar kegiatan ekonomi atau sektor dalam perekonomian secara menyeluruh. Ya, bentuk penyajiannya hampir sama dengan IO, bisa terdiri dari baris dan kolom, ya, dan seterusnya. Ya. Tapi yang ingin saya tekankan adalah bahwa IRIO ini produk dari BPS RI dan merupakan IRIO. Nah, ini contohnya. Ya. Tadi kalau kita bicara IO, ini saja Aceh. Ini yang disebut dengan interregional. Ya. Tapi di luar ini, itu intraregional Aceh. Kalau ini intraregional, intra. Kalau ini interregional Aceh. Ya. Ya, ini inter Aceh Aceh, Aceh Aceh, ya. Ini disebut intraregional. Ya. Nah, ini yang saya katakan ya, untuk menyusun IRIO ini, maksud saya IRIO itu bisa IRIO 34 provinsi, bisa IRIO 14 kabupaten kota sekalteng, bisa IRIO, itu maksud saya, ya, bisa IRIO negara-negara ASEAN, bisa IRIO, jadi harus jelas, ya. Nah, IRIO yang sekarang dipublikasikan oleh BPS RI itu adalah IRIO 34 provinsi dan IRIO 6 pulau. Ya, jadi cakupannya jelas 34 provinsi dan 6 pulau. Ya. Tapi kalau nanya kabupaten kota tidak tersedia di BPS RI, ya. Tanyanya bisa dihitung ya bisa, ya. Cuman masalahnya adalah kendalanya menyusun IO dan IRIO itu memakan waktu dan biaya yang sangat mahal. Ya. Baik, sekarang saya akan mencoba menggambarkan interpretasi dari tabel IRIO ini. Ya. Ini kalau kita membaca baris, ya sama dengan IO, artinya kita melihat produk Aceh ini digunakan oleh siapa saja dan di provinsi mana saja. Ya, ini baris Aceh. Ya, jadi produk satu Aceh digunakan oleh Aceh sendiri berapa, digunakan oleh provinsi lainnya berapa, digunakan oleh Papua berapa. Ya, digunakan oleh Papua oleh sektor mana? Kelihatan ini di tabel IRIO. Itu yang disebut dengan keterkaitan antar sektor, antar wilayah. Ya. Kemudian produk Aceh tadi juga digunakan oleh Aceh sendiri sebagai konsumsi rumah tangga kelihatan, ya, konsumsi pemerintah dan seterusnya. Kemudian digunakan oleh provinsi lainnya, ya, dalam memenuhi permintaan akhir, ya, oleh Papua juga untuk konsumsi rumah tangga. Produk Aceh ini berapa? Kelihatan, ya, sehingga inilah total output Aceh. Ya. Analog, ya, secara yang sama kalau kita membaca baris 17 dari Aceh, ya. Sedangkan provinsi lainnya
cara yang sama ya seperti membaca Aceh tadi ya, kita bisa melihat keterkaitan antar sektor dan antar wilayahnya ya. Itu baris. Sekarang kolom. Kolom itu artinya di sini saya ambil contoh Aceh, kolom Aceh ya. Dalam rangka proses produksi ya, Aceh sektor 1 Aceh itu membutuhkan produk-produk dari Aceh sendiri berapa? Kemudian membutuhkan produk dari provinsi lainnya berapa? Kemudian membutuhkan dari Papua ya berapa? Ya. Nah, jadi dalam rangka proses produksinya, konsumsi antara sektor 1 ini membutuhkan dari Aceh sendiri berapa, dari provinsi lainnya berapa, dari Papua berapa. Ya. Analog untuk provinsi lainnya dan Papua. Ya. Dan demikian juga nanti karena di sini transaksinya domestik harga produsen, nilai transaksi ini transaksi domestik, produk domestik saja, ya. Importnya sudah keluar, ya, karena transaksi domestik dan valuasinya harga produsen, ya. Nah, di sini nanti kelihatan ya dari total tersebut output domestiknya berapa, luar negeri yang dari luar negeri berapa, dan antar provinsi berapa, sehingga total input antaranya berapa. Ya, ini adalah komponen nilai tambahnya, ya, total input antaranya. Ya. Oke, itu kita membaca menurut kolom. Tadi kita membaca menurut baris. Nah, sekarang yang namanya, nah ini juga perlu saya garis bawahi, yang namanya ekspor antar provinsi Aceh, ya, ini. Jadi baris Aceh ini intra, artinya digunakan sendiri. Selebihnya ini diekspor. Jadi diekspor ke provinsi lainnya sebesar XAL, diekspor ke Papua XAP, kemudian diekspor ke lainnya sebagai permintaan akhir FAL, diekspor sebagai permintaan akhir ke Papua FAP. Jadi ini adalah ekspor antar provinsi Aceh. Demikian juga analog untuk lainnya. Itu pertama. Kemudian kedua, import antar provinsi. Jadi Aceh dalam rangka proses produksinya itu menggunakan barang-barang lainnya sebesar XLA. Ini dengan kata lain adalah import dari provinsi lainnya sebesar XLA. Import dari provinsi Papua sebesar XPA. Ya, import antar provinsi. Jadi dengan kata lain dalam rangka proses produksi Aceh menginput dari provinsi lainnya, ini adalah import antar provinsi. Ya, makanya dalam dalam ini saya ya tadi saya belum perkenalkan ya, saya ada membuat. Jadi untuk menghitung neraca perdagangan sebuah provinsi sebenarnya dari sini kita olah gitu loh. Berapa ekspor antar provinsinya, import antar provinsinya, dan bisa terlihat jelas ya produk mana saja yang diimpor oleh Aceh, ya. Kemudian dari mana saja yang diimpor dari Aceh. Ini sangat jelas, ya. Oke, itu sementara untuk SUT IRIO. Nanti secara panjang lebar akan saya jelaskan ya. Kondisi saat ini, seluruh provinsi di Indonesia secara rutin telah menyajikan. Ini tadi saya sudah jelaskan ya. Pada tahun ini seluruh provinsi telah merilis, ini juga saya sudah jelaskan ya, secara serentak BPS provinsi ya, dan seragam tahun 2016 ya. Kemudian IRIO ini juga saya jelaskan ya. Jadi IRIO-nya itu hanya ada di web BPS RI ya. Tabel penyediaan dan penggunaan ya disusun BPS RI secara berkala namun tidak dirilis. Ini